Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Palmarajani dari MN18E, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja praktek saya di PT Panji Konsultan Perizinan yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Panji Konsultan Perizinan. Alasan saya untuk memilih melakukan kerja praktek pada PT Panji Konsultan Perizinan adalah saya ingin mengetahui bagaimana cara melakukan atau mengurus surat-surat jika ingin membangun usaha. Dan setelah saya melakukan kerja praktek di sana, saya dapat mengetahui bagaimana cara melakukan perizinan tersebut, dan saya juga bisa belajar bagaimana proses transaksi antara pihak PT Panji Konsultan Perizinan dan pelanggan atau klien. Sejarah singkat, PT Panji Konsultan Perizinan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan konsultan. Bagi mereka yang ingin membuat atau melakukan pengurusan perizinan usaha, maka PT Panji Konsultan Perizinan siap memberikan konsultasi, solusi maupun pengurusan untuk memperoleh perizinan usaha tersebut, baik dalam perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar. PT Panji Konsultan Perizinan didirikan pada tanggal 8 September 2016. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan barang, jasa, dan konsultan. PT Panji Konsultan Perizinan disahkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM RI nomor AHU /000506.AH.01.01 tahun 2019. Di sini ada juga logo perusahaan dan stempel perusahaan PT Panji Konsultan Perizinan. Profil singkat perusahaan PT Panji Konsultan Perizinan. Nama perusahaannya PT Panji Konsultan Perizinan. Tanggal berdirinya 8 September 2016. Alamat Ruko Teras Galuh Mas, Blok 9C, nomor 10, Jalan Arteri Galuh Mas, Desa Pusarjaya, Kecamatan Turjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaannya jasa. Jumlah karyawannya 5 orang. Produknya konsultasi, perizinan, atau jasa. Emailnya admin@panji.co.id. Manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang artinya mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur hal-hal tersebut, yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentifikasikan dengan dua bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar pribadi atau organisasi bisa tercapai. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan sebagai tindakan manajemen tersebut disebut manajer. Berikut adalah pengertian manajemen berdasarkan para ahli. Menurut Atmohardirjo tahun 1982, nomor 10 mengemukakan bahwa manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari suatu faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu
atau tujuan yang tertentu. Menurut A.F. Stoner tahun 1982, nomor 8, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai organisasi yang telah diterapkan. Menurut Murray Parker Plot tahun 2008, nomor 10, mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Berdasarkan pengertian manajemen menurut para ahli di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen merupakan segala sesuatu yang dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan yang harus dicapai dan mengarah juga kepada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut Filippo tahun 1976, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah personnel management is the planning, organizing, directing, and controlling of the production, development, competition, integration, dan maintenance of the people for the purpose of contributing to organization, individual, and social goal. Menurut Rifai tahun 2005, adanya manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi sebagai efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Modi Endo, sumber daya manusia atau human resource management merupakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Anthony Kakmer dan Perwe tahun 2002 mengatakan bahwa sumber daya manusia memiliki berbagai macam tugas berkaitan dengan usaha yang memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Menurut Casio 2003, bahwa setiap manajemen yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia harus memperhatikan hal-hal seperti pengangkatan staf, mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan, menjaga ketaatan dan ketertiban karyawan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan. Berdasarkan pengertian manajemen di atas menurut para ahli, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen sumber daya manusia adalah meliputi kemampuan dan potensi yang dimiliki pimpinan dan karyawan dalam sebuah perusahaan. Karyawan tidak boleh melakukan sebagai mesin, atau perlu disadari bahwa karyawan adalah mempunyai potensi dan bakat yang terus dapat berkembang untuk kepentingan perusahaan.
Tujuan manajemen sumber daya manusia itu pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Ulrich dan Neck tahun 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber daya kapabilitas perusahaan yang mungkin perusahaan untuk terus belajar pergerakan peluang baru. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga perusahaan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang mungkin perusahaan mampu mencapai tujuannya. Namun secara khusus, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. Mengembangkan sistem dengan kinerja tinggi meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan. Mengembangkan praktik manajemen, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan, menciptakan iklim yang humanis. Fungsi manajemen. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas tujuan, pengangkatan dan penghentian karyawan, pengupahan, tunjangan, penilaian kerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi sumber daya manusia sebagai berikut. Perencanaan sumber daya manusia, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kinerja dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir penerapan efektivitas hubungan kerja. Pengaruh lingkungan kerja. Pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Pengertian lingkungan kerja menurut Semito dalam Nuraini 2013 nomor 97. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas diembankan padanya. Misal, dengan adanya air conditioner atau AC, penerangan yang memadai, dan sebagainya. Menurut Isyandi tahun 2004 nomor 134. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja, dan memadai tidaknya ada alat perlengkapan kerja. Menurut Simanjuntak tahun 2003 nomor 39. Lingkungan kerja dapat diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas yang dihadapi lingkungan di sekitarnya, di mana seorang pekerja, metode kerjanya, sebagai pengaruh kerja baik sebagai perorangan maupun kelompok. Menurut Mardiana tahun 2005 nomor 78, lingkungan kerja adalah lingkungan di mana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Menurut Sedarmayati tahun 2009 nomor 21, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya, di mana seorang pekerja, metode kerjanya, serta peraturan kerja baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Pengertian disiplin kerja menurut Siswanto dan Sofian tahun 2016.
Disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, mematuhi, dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidaknya untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar aturan-aturan, tugas, wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut Aritonang dalam Prestawan tahun 2010, disiplin kerja adalah sikap pribadi karyawan dalam hal ketertiban dan peraturan diri yang dimiliki oleh karyawan dalam bekerja di perusahaan tanpa pelanggaran-pelanggaran yang dirugikan dirinya, orang lain atau lingkungannya. Menurut Haley 2010, disiplin kerja adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan aturan dari instansi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin kerja merupakan kebijaksanaan yang menuju ke arah rasa tanggung jawab dan kewajiban bagi karyawan untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan perusahaan di tempat karyawan itu bekerja. Menurut Sustrisno dalam Labudo tahun 2013, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang menaati peraturan-peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Suprayitno tahun 2007, disiplin kerja merupakan sikap dari individu atau kelompok yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di dalam suatu organisasi. Sedangkan pengertian disiplin kerja dapat dikatakan sebagai sikap dari seseorang atau kelompok yang taat dan patuh terhadap peraturan atau tata tertib yang berlaku dalam melakukan tugas dan kewajiban suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Pengertian kinerja karyawan menurut Mengku Prawira dan Hubeiss tahun 2007 nomor 153. Kinerja karyawan adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada waktu dan tempat dari karyawan suatu organisasi bersangkut. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2006 nomor 67, kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Hasibuan 2002 nomor 160, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas atas capaian usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan di atas, kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang berdasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu menurut standar dari kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Donnelly, Gibson, dan Evansis tahun 1994, pengertian kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja menyatakan baik dan sukses jika tujuan itu diinginkan dapat tercapai dengan baik. Menurut Hersey and Blackheart tahun 1993, kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seorang.
harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana pengerjaannya. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama itu membantu menyusun anggaran dan membuat laporan kinerja karyawan PT Panji Konsultan. Tugas pendukungnya mengupload sebanyak-banyaknya iklan mengenai PT Panji Konsultan di website yang gratis. Permasalahan ditemukan atau terjadi pada PT Panji Konsultan adalah di mana pendapatan yang tidak stabil. Hal tersebut mengaruhi biaya upah karyawan. Solusinya, atas masalah yang terjadi pada karyawan permasalahan yang ditemukan atau yang terjadi pada PT Panji Konsultan Perizinan, di mana terjadi pendapatan yang tidak stabil dan hal tersebut pengaruh ke biaya upah karyawan. Solusinya, atas masalah yang terjadi adalah berikan informasi yang lebih baik lagi pada orang-orang. Penyampaian informasi mungkin melalui brosur agar orang bisa mengetahui kantor konsultan perizinan. Konsultan perizinan tersebut khususnya di Karawang bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan internet. Karena di era sekarang, orang-orang mulai tertarik dengan bisnis dan jika mereka ingin lebih tahu lagi bagaimana cara membuka usaha, konsultan langsung. Kesimpulan, kerja praktek selama kurang lebih 3 bulan pada PT Panji Konsultan Perizinan berjalan dengan baik dan kegiatan tersebut diisi dengan membantu melayani tamu yang ingin berkonsultasi tentang perizinan, pelajari bagaimana pendapatan perizinan online pada DPMP TSP Karawang. Proses kerja praktek, caranya. Proses kerja praktek yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Interaksi antara karyawan juga berjalan dengan baik dan harapan. Semoga kedepannya karyawan dengan pimpinan yang dapat bekerja sama dengan baik lagi dan juga mungkin sering melakukan evaluasi agar PT Panji Konsultan Perizinan lebih berkembang lagi. Itu saran bagi perusahaan, saran untuk kampus, mungkin untuk template itu agar tidak berubah-ubah lagi dan untuk pengirimannya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.